Seorang wanita tewas seketika setelah tertabrak. Namun, kendaraan yang menabrak itu segera melarikan diri dari tempat kejadian. Suami wanita itu, Dashan, segera tiba di rumah sakit. Dalam kesedihan, dia berharap adiknya yang seorang polisi segera menyelidiki keberadaan pengemudi yang menabrak. Namun, ketika malam tiba, ketika dia mendapatkan barang-barang peninggalan istrinya, dia mendapati bahwa di ponsel istrinya terdapat puluhan panggilan tidak terjawab. Setelah melakukan panggilan balik, terdengar suara seorang pria dari telepon. Pria itu bahkan memanggil istrinya dengan sebutan, sayang. Setelah mendengar suara Dashan, dia segera memutuskan sambungan telepon. Kemudian, Dashan juga menemukan bahwa nomor ini sebelumnya sudah mengirimkan banyak pesan teks mesra kepada istrinya. Dia meminta adiknya untuk segera membantunya menyelidiki identitas orang ini. Namun, saat dia mengira istrinya tidak setia kepadanya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Malam itu, dia tertidur di samping tempat tidur putrinya. Tengah malam, dia tiba-tiba terbangun karena suara gaduh. Dia keluar untuk memeriksa. Namun ia diserang secara tiba-tiba oleh seorang pria berpakaian hitam. Untungnya, Dashan adalah mantan pasukan khusus. Dalam beberapa gerakan, ia berhasil menghabisi penyerang itu. Namun, ketika ia memeriksa tubuh penyerang dan menemukan foto dirinya, dia langsung bingung. Jelas sekali bahwa orang ini datang dengan persiapan. Demi keselamatan, Dashan segera mengirim putrinya ke rumah mantan istrinya. Namun, ketika ia kembali, tubuh pria berpakaian hitam itu entah bagaimana menghilang. Segera tiba saat pemakaman istrinya. Namun, ayah mertuanya tiba-tiba berkata bahwa ia ada urusan dan tidak bisa menghadiri pemakaman. Meskipun ini agak tidak masuk akal, namun Dashan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, di pemakaman, Dashan tiba-tiba menyadari tatapan sahabat istrinya agak aneh. Hasilnya, ia mengikuti arah pandangannya. Seorang pria berambut putih berdiri tidak jauh. Setelah terlihat oleh Dashan, ia segera ingin pergi. Dashan berusaha mengejarnya, tetapi ia terlambat satu langkah. Namun Dashan bisa memastikan Xiao Hei pasti mengenal orang ini. Di bawah interogasinya, Xiao Hei mengakui orang ini adalah mantan pacar istrinya, Dani. Jadi, panggilan beberapa hari lalu. Apakah mungkin itu dia yang menelepon? Maka, dia melalui Xiao Hei menemukan Lao Bai berdasarkan alamat yang diberikan. Namun, Lao Bai mengatakan bahwa mereka hanya pernah menjadi kekasih. Tidak seperti yang dibayangkan Dashan. Sebelum pergi, dia meninggalkan kalimat yang membingungkan. Lebih baik selesaikan masalahmu sendiri terlebih dahulu. Dashan tidak langsung memahami arti kalimat ini. Sementara itu, Xiao Mei melalui pengawasan bandara menemukan sosok dua orang tersangka. Keduanya adalah orang Hungaria. Sudah terbang ke London. Xiao Mei segera menghubungi pihak internasional untuk membantu penyidikan dan mengumumkan foto-foto tersangka di berbagai media. Malam itu, Xiao Hei menemui Dashan, mengatakan bahwa dia melihat pihak J. Setelah melihat foto-foto tersangka yang diumumkan, dia menemukan bahwa dia pergi ke bar bersama Dani. Mereka pernah bertemu dengan dua orang ini. Jadi, mereka segera pergi ke bar. Mereka dengan cepat menemukan seorang preman kecil yang pernah berhubungan dengan tersangka. Namun, preman kecil itu hanya menjual barang kepada mereka. Tetapi dia dengan yakin berkata bahwa tersangka sama sekali bukan orang